Alhamdulillah untuk jamaah Islam itu indah yang baru bergabung hari ini kita masih membahas tema tips punya anak penyejuk hati, pembuka surga keluarga. Masya Allah. Tapi sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru-guru akan ada video yang mau kita tonton bersama nih jamaah tentang anak ingin dimanja. Seperti apa ya? Berikut tayangannya. Allah, itu anaknya siapa jamaah? Anaknya siapa? Masya Allah. Ya Allah lucu ya, anak kecil ya Habib udah ngerti kalau misalnya sakit pasti dimanja sama orang Betul, tuanya. betul. Betul banget, terkait video tersebut dan juga mungkin pertanyaan bagi orang tua dan juga calon orang tua mungkin ya jamaah. Nah benar gak ya Habib untuk mendidik anak agar memiliki tauhid yang kuat di akhir zaman ini, orang tua itu harus hadir di beberapa kesempatan penting dalam hidup anak dan kalau bisa jangan terlewatkan. Memangnya momen-momen seperti apa aja ya Habib ya? Mohon izin tausiahnya Habib. Ya khair Saskia, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat, orang tua wajib mendidik anaknya dengan didikan yang baik. Limadza yata'akhlaqul walad. Bagaimana seorang anak berakhlak? Wajib orang tua memperhatikan akhlaknya. Wajib orang tua memperhatikan apa yang dia lakukan sehari-harinya. Ambil gadgetnya, kasih Al-Quran. Ambil gadgetnya, kasih ilmu agamanya Allah. Ambil gadgetnya, suruh hafalin hadis, hafalin Al-Quran, hafalin Nahu Shorof dan lain sebagainya. Agar mengerti hukum-hukum Allah. Sehingga anak tersebut menjadi anak yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang selamat dari akhir zaman. Dan tentunya orang tua harus memiliki peranan yang penting. Orang tua wajib hadir di saat ketika anaknya tersebut lagi ngerjain PR-nya. Walaupun 5 menit, 10 menit. Wajib untuk hadir di mana? Ketika anak tersebut sedang menghafal daripada pelajarannya lagi belajar, hadir. Walaupun 5 menit, walaupun seminggu 2 kali ataupun 3 kali, tapi ada peranan orang tua di dalamnya. Dan yang kedua, hadir waktu saat anaknya sedang dalam keadaan sakit. Dipeluk, disayang. Udah ini adalah penyakit yang Allah Ta'ala berikan. Sakit dari Allah. Semoga Allah berikan kesehatan. Allah berikan kesembuhan. Dan untuk menggugurkan dosa. Ayo punya dosa apa? Ya, tanya sama anaknya, ajak ngobrol. Pandangannya mesti dijaga. Perbuatannya dijaga. Kalimatnya dijaga. Kotor gak kalimatnya? Baik gak kalimatnya? Dan kalimat-kalimat yang ringan. Nakalin gak adiknya atau kakaknya atau di sekolahan bandel gak, nakalin temennya, ajak ngobrol, ajak bicara, sentuh hatinya. Sehingga anak tersebut memiliki kedekatan terhadap orang tuanya. Apalagi hadir di saat anak mendapatkan hasil yang baik, dapat penghargaan, dapat piala dan lain sebagainya. Beri support terhadap anak tersebut sehingga momen-momen tersebut menjadi sebuah kebahagiaan. Dan ketika anak tersebut dalam keadaan sedihnya, murungnya, tanya. Ajak dialog, ajak bicara. Nanti ke depannya anak tersebut apa? Akan bercerita terhadap orang tuanya setiap kejadian yang ada. Ini adalah sebuah hikmah yang terjadi. Kita bisa mampu beli jam, tapi kita nggak mampu untuk membeli waktu. Waktu tidak akan kembali. Waktu akan selalu berjalan dan bergulir. Oleh karena itu, kembalilah dalam kehidupan yang normal, yang baik, yang jauh daripada apa? Jauh daripada gadget, yang dekat jauh, yang jauh dekat. Akhirnya apa? Akhirnya merusak. Bahasanya bukan rusak ekosistem, tapi merusak kestabilan dalam lingkup pendidikan orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua. Oleh karena itu, ingat bahwasanya kita berharap akan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Cari ridhonya Allah dengan cara mendekatkan diri kepada Allah, menuntut ilmunya Allah, hadir ke majelis ta'lim sehingga mendapatkan kebaikan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tepuk tangan untuk Habib jamaah. Nah untuk jamaah nih yang tadi sudah mendengarkan, wah. Di sebelah kanan saya sudah muncul ini Ustadz Maulana. Iya, karena kita akan masuk di segmen Ustaz Bertanya. Kami menjawab. Alhamdulillah Betul saya banget. sudah tandain siapa yang saya tanya. Siapa Ustadz? Wah, suaminya Inul? Oh Masya Allah. Oh bukan. Kumisnya ya Saya identik. kira Mas Adam Suseno, ya Ya Allah. Bukan ya Pak ya? Bukan. Aku mau nanya sama ibu yang di atas ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustadz, nama saya Ibu Yaya dari MTL Jihad Bandung. Masya Allah, tepuk Saya tangan dong jemaah. Iya, Bu, saya nanya ya, Bu. Saya nanya boleh, ya. boleh. Langsung ngacir aja ya. Saya Baik, nanya, Ustaz. apakah Ibu punya anak? Punya, alhamdulillah. Apakah anak Ibu senang di rumah atau di luar? Sekarang sudah di luar. Tunggu sedang di dulu, luar. usianya berapa sih? Usianya 21 sekarang. Oh, udah berapa dewasa anaknya, Ibu? Ustadz. Anaknya 3, yang Tiga, 21, kemudian? 21, yang kedua 14. Oh, yang 14 tahun, yang ketiga 7 tahun. Oke, tepuk tangan dulu Masya dong. Allah. Ya, kita bahas dulu ya Bu ya. Cara mendidik anak di rumah. Masya Allah, mohon izin tausiahnya Oke, Ustadz siap. Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Habib dan Ustaz Sam. Mohon izin tanpa menggurui, ada didikan yang bagus adalah mendidiklah anak itu di rumah lewat cara mencintai rumah. Ketika anak sudah cinta ke rumahnya, itu didikan luar biasa. Karena ketika kita mendidik di rumah, makanya disebutkan, didiklah mereka dengan senang di rumah. Diawali dengan senang di rumah dulu. Sebab anak diamnya di rumah. Dan ajarkanlah ibadah-ibadah yang Allah syariatkan. Ini dikutip dari Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 33. Mohon maaf tanpa menggurui hanya mengingatkan. Mendidik anak di rumah lewat teladan. Keteladanan itu penting ketika kita mendidik anak di rumah dengan cara apa? Membimbing dan menasehati. Bimbingan-bimbingan itu bisa kita kasih ketika berada di rumah. Dengan cara apa? Menasehati ketika duduk-duduk, kumpul-kumpul. Tapi jangan menasehati anak ketika di depan teman-temannya. Itu mempermalukan. Tapi ketika berada di rumah kan gampang kita menasihati dan membimbingnya dengan keteladanan. Lalu ajarkan anak-anak kita tentang apa? Kisah dan cerita. 2/3 isi kandungan Al-Quran adalah kisah. Kenapa? Karena mendidik lewat kisah dan cerita itu mengajarkan anak untuk mengambil pembelajaran dari setiap kisah dan cerita. Nah, makanya bagus kita kisah tentang Nabi Musa. Nabi yang paling banyak disebutkan dalam Quran. Kisah Nabi Yusuf tentang satu surah yang luar biasa. Kisahnya Nabi Yusuf yang sangat panjang. Jadi ini luar biasa. Kalau kita mengajarkan anak-anak kita lewat apa? Kisah dan cerita. Itu pun diajarkan di rumah. Supaya bisa mengambil pembelajaran. Lalu ingat kepada kita, maaf tanpa menggurui hanya mengingatkan. Ajarkan anak-anak pembiasaan. Apa Bu? Karena kebaikan itu bukan karena berbuat baik. Karena terbiasa berbuat baik. Ajarkan anak-anak kita pembiasaan berbuat kebaikan. Pembiasaan yang baik. Maka mohon maaf endingnya pembelajaran di rumah harus ada hukuman. Hukuman. Kenapa ada hukuman? Supaya anak tahu aturan. Aturan di rumah itu harus ada. Jam tidurnya, jam mainnya, jam makannya, jam pulangnya harus. Dan ingat juga jangan sampai anak hanya sekedar disanksi dihukum tapi tidak ada motivasi di dalamnya. Ya Jadi hebat Allah. itu kalau kita mengajarkan anak-anak di rumah itu. Karena dengan mengajarkan anak-anak di waktu luang kita banyak di rumah. Iya betul. Itu pembiasaan. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangan jemaah untuk Ustadz Maulana. Jadi intinya didiklah anak untuk cinta dengan rumah. Masya Allah. Nah jemaah sekarang kita akan masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Ayo tunjuk tangan nih jemaah. Siapa yang mau bertanya tunjuk tangan semuanya, tunjuk tangan. Wah yang mana tunjuk tangan, tunjuk tangan. Wah bapak ini atau ibu-ibu atau ini. Wah pak ini aja deh pak. Bapak nanti setelah ini ya atau kapan-kapan ya pak. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ustadz perkenalkan saya nama Pak Samuri dari MT Al Jihad Dago Bandung. Masya Allah. Tepuk tangan jamaah. Kenapa ini Ustadz Maulana? Dia mau diperkenankan
Ya saya perkenankan. Aduh, Masya Allah. Masya Allah. Mau tanya ke siapa Bapak? Saya mau tanya ke Ustadz Syam. Ini Ustadz pertanyaannya, Oke, Pak. dalam Islam bagaimana cara kita sebagai orang tua mendidik terhadap anak supaya anak tersebut nurut. Terkadang kan tipe anak itu berbeda-beda. Betul, betul. Ada yang nurut, ada Ya. yang tidak. Betul. Nah, bagaimana Ustadz solusinya? Nah, betul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Jadi Kalau ibu-ibu lebih senang yang nurut, nggak pernah ngasih duit, atau nggak terlalu nurut tapi rajin ngasih duit. gimana ibu-ibu jawab Ibu? Nurut dan kasih duit. Oh Nurut dan Masya kasih duit. Allah. Mohon izin tausiahnya Ustaz Baik, Syam. terima kasih Saskia, terima kasih pertanyaannya Pak dan seluruh guru-guru kami melakukan Allah, tabi guru Ustadz Maulana Habib Utsman serta guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surah Thaha ayat 132. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. Dan perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan salat. Keluarga ada siapa? Pasangan, orang tua, anak-anak, saudara-saudara, keluarga. Subhanallah. Kemudian dikatakan wastabir 'alaiha, dan bersabarlah, kuatkanlah kesabaranmu atas mereka. Kalau ada kata sabar berarti ada ujiannya. Tidak mungkin disuruh sholat langsung mau sholat. Mesti ada ujiannya. Kadangkala ada yang diajak 1 kali sholat, wih langsung rajin sholat. Ada yang 2 kali langsung rajin. Ada yang 3 kali, ada yang sampai 3.000 kali. Subhanallah masih susah juga mengerjakan sholat. Maka mesti kesabaran ditanamkan di dalamnya. Sabar itu bukan diam saja. Sabar itu coba jalan yang satu tidak berhasil, coba jalan yang lain. Oh dengan cara hadiah kayaknya tidak berhasil. Ada anak disuruh sholat, nak sholat nak, kata dia mau asal belikan saya dulu motor. Dibelikan motor tetap tidak sholat, subhanallah. Yang penting belikan saya dulu game, dibelikan game tetap tidak sholat. Oh berarti tidak cocok nih dengan hadiah ini. Cari jalan yang lain. Oh dengan hukuman. Kalau kau tidak sholat, wifi dimatikan. Kalau kau tidak sholat, wifi diputuskan. Dengan hukuman, dengan hukuman tidak bisa juga. Cari jalan yang lain lagi. Tapi ada satu jalan yang tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Apa itu? Doa. Doa itu adalah senjata yang paling utama. Jadi jangan pernah meremehkan doa dengan mengatakan, maaf ya saya cuma bisa bantu doa. Cuma bisa bantu doa, meremehkan doa. Tidak, doa itu adalah amalan yang paling utama yang dimiliki seorang yang beriman. Kita paling tahu yang menggenggam hati manusia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana cara mendidiknya? Kembali lagi, tiada yang mengalahkan doa. Setelah itu apa? Keteladanan. Banyak anak kecil tiba-tiba bisa nyanyi lagu yang ada di YouTube. Kenapa? Tiap hari dia lihat, dia punya gerakan yang sama dengan yang dia nonton di video. Kenapa? Dia lihat ada seorang anak kecil tiba-tiba waktu adzan dia dengar adzan, Allahu Akbar, langsung pakai peci, langsung ambil sajadah, langsung minta sama orang tuanya, ayah ayo naik motor. Kenapa? Karena dia sudah tahu bahwasanya waktu adzan ayahnya selalu ke masjid naik motor. Maka dia tahu. Kenapa? Keteladanan, lagi-lagi keteladanan. Mau dia susah ataupun mudah, kalau teladan akan mempengaruhi siapa saja. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Siap, Syam. sama-sama. Tepuk tangan dong jemaah untuk Ustaz Syam. Masya Allah, jadi ada satu sebenarnya yang jangan dilupakan, yaitu dengan doa yang insya Allah untuk orang tua dimanapun berada ataupun calon orang tua, boleh nih dari sekarang cari-cari tahu, tambah-tambahkan bekal gitu ya, ilmu, apa ya, doa untuk anak yang baik supaya anak kita kelak menjadi anak yang berbakti, nurut dan insya Allah soleh dan soleha. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah jamaah jangan kemana-mana ya, setelah ini kita akan kembali lagi masih di tema kita, tips punya anak penyejuk hati, pembuka surga keluarga. Jadi tetap di Islam itu indah, jamaah, alhamdulillah.